Santet mengerikan untuk calon kepala desa Burong Tujuh. Kisah ini berasal dari sebuah dusun terpencil di Aceh Singkil, tempat di mana kekuasaan diperebutkan bukan hanya dengan suara rakyat, tapi juga dengan darah dan hal gaib. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ya, Mak, Rashid sudah pulang. Rashid mengetuk pintu sambil mengucap salam di depan pintu rumahnya. Karena kampus di Medan sedang libur, ia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya di daerah Aceh Tenggara. Waalaikumsalam. Sebentar, terdengar suara wanita parubaya dari dalam rumah. Assalamualaikum, Mak. Rashid meraih tangan ibunya dan meletakkan di bibirnya untuk memberi rasa sayang penuh hormat. Masuklah, Nak. Terus ibunda Rashid menyuruh anaknya masuk. Rashid melangkah masuk, mengikuti langkah ibunya menuju dapur, lalu meletakkan tas ransel bawahannya pada sebuah meja kecil di sudut dinding. Dia duduk di meja makan, tak jauh dari ibunya yang sedang memasak. Mak, ayah mana? Dari tadi aku tidak melihat ayah keluar kamar. Rosdi menghela nafas sambil melanjutkan aktivitas memasaknya untuk menyiapkan makan malam. Ayahmu sedang ke rumah Pak Wajafar. Loh, memangnya ada acara apa, Mak? Dan kenapa Mak tak ikut? Biasa, Pak Wamu itu mencalonkan jadi kecik. Rashid berdiri mengambil gelas, lalu menuang air di dalam gelas. Dia pun kembali duduk. Mak, biasanya jika ada pemilihan kepala desa, akan ada saja hal-hal yang tak lazim, Mak. Tahu begitu, aku di Medan saja, Mak. Sudahlah Rashid, tak usah dihiraukan. Makanlah dulu. Lepas itu susul ayahmu ke rumah Pak Wajafar ya. Ibunda Rashid dengan wajah cemas meletakkan lauk pauk di meja makan. Selesai makan, Rashid mengendarai sepeda motor menuju rumah Pak Wajafar atau pamannya, abang kandung dari ayahnya, sesuai perintah ibunya. Sesampai di sana, tak lama kemudian sepertinya cuaca sedang tak bersahabat. Suara petir menggelegar, tak lama kemudian hujan pun turun dengan deras. Suara burung terdengar serak. Untung sudah sampai di rumah Pak Wa, gumam Rashid sambil memasukkan sepeda motornya ke halaman rumah pamannya. Rashid dan siapapun tidak mengetahui bahwa di tempat lain yang rahasia, sebuah kubu sudah bertindak jauh dengan rencananya sendiri. Seorang patuha mengucap lirih, menggigil di tengah ritual. Pria parubaya itu mulai mengucapkan mantra-mantra. Burung api, burung tanah, burung angin, aku panggil tujuhmu malam ini. Bawa amarahku ke tubuh Musliadi. Dia mulai menggeletakkan api dupa. Suara ayam berkokok terdengar dengan tiba-tiba ada suara menggeram pelan terdengar, tapi wujud itu tak terlihat oleh mata manusia biasa. Ini bukan kisah pemilihan kepala desa biasa. Ini cerita tentang dendam yang dibayar dengan nyawa. Cerita dari sebuah dusun terpencil di pinggiran Laut Singkil, di mana suara rakyat dilawan dengan mantra dan burung gaib. Singkat cerita, Rashid kembali pulang ke rumahnya bersama pasan ayahnya. Sesampai di rumah, ayahnya mengajaknya bercengkrama sebentar. Mereka pun duduk di ruang tamu bertiga bersama ibunya. Bagaimana kuliahmu, Sid? Baik, Ayah. Ayah, kenapa ingin ikut membantu Pak Wajafar dalam pemilihan kecik tahun ini? Bukannya sebelumnya Ayah tak pernah ingin ikut? Rosida menatap sang suami di depannya tanpa berkata apapun, namun tersirat penuh makna. Tak apalah, dia kan abang Ayah. Tak salahkan sekali-kali membantunya. Tapi ya, Ayah tahu kan, Pak Wajafar itu kadang bertindak di luar nalar. Pertanyaan itu sontak membuat wajah sang ayah tampak muram. Hasan pun mengusap satu telapak ke wajahnya. Astagfirullah Rashid. Ayah tidak pernah mengajarkanmu berburuk sangka pada orang lain.
Apalagi dia itu adalah pamanmu. Rasid menatap ayahnya penuh khawatir, tapi dia hanya bisa menghela nafas karena dia tahu betul tabiat pamannya yang ambisius. Dia hanya khawatir sang ayah akan terkena imbas dari apa yang diperbuat oleh pamannya. Bang, tak salah jika mendengar sedikit saja pendapat anak kita kan? Terus dia kini angkat bicara, ikut memperingatkan suaminya karena dia pun tahu jika ada pemilihan kepala desa, tidak jarang aura mistis di kampung ini seolah hidup kembali. Sudahlah, kita doakan saja yang terbaik ya dek. Aku hanya membantu semampuku. Dan kau Rasid, istirahatlah. Kau kan juga baru sampai tadi sore. Hasan bangkit dari duduknya, berjalan menuju kamar tidur, meninggalkan anak dan istrinya di ruang tamu. Rasid memandang wajah ibunya yang penuh kecemasan. Dia mengelus pundak sang ibu sambil berkata, "Mak, jangan cemas. Besok aku akan ikut ayah ya. Ayo, mari kita istirahat saja, Mak." "Iya, Sid. Tapi pesan Mak, kau hanya mengawasi ya. Jangan sampai melibatkan diri." Rasid mengangguk tanda setuju. Keduanya pun melangkah menuju kamar masing-masing. Keesokan pagi yang cerah, Rasid mengikuti sang ayah dan membawa amanah dari sang ibu. Selesai sarapan, Rasid mengikuti sang ayah untuk menuju balai desa. Ayah dan anak itu memasuki kantor kepala desa. Rasid bertemu dengan sang paman yang dipanggilnya menurut adat Pak Wa. Rasid, kau ikut ayahmu kemarin ke rumah Pak Wa ya?" Rasid tersenyum sambil berjalan selangkah mendekat pada pamannya itu. Iya Pak Wa, kemarin hanya bertemu Miwa saja. Miwa adalah panggilan untuk tante di suku Aceh. Sampai kapan kau di sini, Sid? Kemungkinan 2 minggu Pak Wa. Wah, kebetulan sekali. Ayolah, ikut ayahmu saja ya. Jadi tim sukses Pak Wa. Rasid tersenyum lalu berkata, "Insya Allah ya, karena di sini pun saya harus mengerjakan tugas dari kampus." Sebenarnya itu adalah penolakan halus dari Rasid pada pamannya. Tiba-tiba saja masuk seorang laki-laki matang yang kini sudah berdiri di samping ayah Rasid. "Pak Haji, mari siap-siap. Acara akan segera dimulai." Jafar mengangguk tanda sudah siap. Baik Sid, Pak Wa harus segera bersiap ya." Sekilas terlihat tidak ada yang aneh dari situasi pemilihan kepala desa saat itu. Warga-warga dari kedua kubu sudah memenuhi aula pertemuan, masing-masing antusias untuk mendukung calon kecil masing-masing. Seorang warga yang bersemangat pendukung Haji Jafaruddin bersorak, "Ayo pilih Haji Jafar." Seorang warga dari kubu Pak Musliadi pun tak mau kalah. "Mari kita pilih Pak Musliadi." Suara riuh bersautan, masing-masing dari kubu keduanya terdengar tak ada yang mau kalah. Terdengar kericuan dan keributan di balai desa. Salah seorang pegawai di balai desa yang memakai pakaian batik dengan peci hitam yang berdiri tak jauh dari Rasid naik ke atas podium. "Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu, harap tenang karena kita akan mengadakan debat calon kecil sebentar lagi." Terdengar suara instruksi dari pengeras suara. Keadaan yang tadi riuh kini berangsur senyap. "Kepada Pak Haji Jafaruddin, dipersilakan untuk naik ke atas podium. Waktu dan tempat kami persilakan." Haji Jafaruddin dengan langkah mantap dan berwibawa mulai menaiki podium. Setelan safari berwarna abu-abu tua yang dipakainya semakin memancarkan aura karismatik yang menonjol. "Saya tidak menjanjikan langit, saudara-saudara. Tapi saya bersumpah, demi Allah, akan membersihkan dusun ini dari korupsi, narkoba, dan mensejahterakan desa kita." Suara tepuk tangan warga mulai terdengar. Terlebih, memang suara tepuk tangan itu dari para pendukung Haji Jafar. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Sayup suara azan terdengar dari kejauhan. Hening sejenak karena sudah terdengar suara azan zuhur. Selesai menyampaikan visi dan misinya, Pak Haji Jafaruddin turun dari podium dengan mengucapkan salam sebelumnya. Namun Pak Musliadi menatap sinis pada lawannya yang turun dari podium. Dia berkata sarkas pada orang-orang yang mendukungnya saat Pak Jafar berlalu turun dari podium.
Luar biasa. Calon kita satu ini lebih cocok jadi ustadz, bukan kecil. Tapi kita lihat saja nanti siapa yang benar-benar akan memimpin. Tapi salah seorang warga yang berposisi duduk di belakang berbisik ke tetangganya yang bersebelahan dengannya. Muslihat itu kaya raya, tapi sombong. Sudah begitu, dia suka main belakang. Dengar-dengar, dia pakai dukun segala. Lawan bicaranya meletakkan satu telunjuk di bibirnya, menandakan agar menutup mulut karena khawatir akan ada orang lain yang mendengar. Terdengar dari toa masjid, azan sudah selesai dikumandangkan, acara pun kembali dimulai lagi untuk menyampaikan visi dan misi calon kecil kedua. Pegawai balai desa pun mempersilahkan Pak Musliadi naik ke atas podium. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semuanya. Saya berjanji akan membuat desa kita lebih makmur, mengadakan beasiswa untuk anak-anak sekolah, dan menyalurkan bantuan bansos secara merata. Semua akan saya lakukan untuk kesejahteraan desa kita. Layanan pengaduan akan saya siapkan 24 jam. Fasilitas kesehatan akan saya lengkapi. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga para warga dapat mempertimbangkan dengan baik. Rasid dan ayahnya yang berdiri di dekat Haji Jafar ikut bersorak gembira, bahkan ikut bertepuk tangan. Pandangan Rasid menoleh ke arah Pak Musliadi yang menatap ke arah mereka bertiga dengan sinis, seolah menabuk genderang perang. Tapi dia kembali menoleh pada pamannya yang menatap pandangan lawannya dengan senyuman. Ya, kenapa lawan Pawa seolah menatap kita sebagai musuh? Bisik Rasid pada ayahnya. Sudahlah Sid, jangan dihiraukan. Acara pun selesai, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Tapi Rasid merasa malam itu suasana agak berbeda. Di luar suara angin kencang. Rasid mendengar suara daun pisang yang bergesekan di sebelah jendela kamarnya. Di kejauhan petir menyambar. Rasid pun memilih untuk terlelap, namun tanpa ada yang tahu, di hutan belakang dusun Musliadi diam-diam menemui seseorang. Hujan rintik membasahi tanah liat di tepian desa kecil ini. Kilat petir menerangi siluet dua sosok yang berjalan pelan menembus kabut malam. Suara kaki berjalan di atas rumput dan tanah yang berlumpur terdengar, menapaki jalan tanah yang basah akibat hujan. Langkahkan kaki kananmu dulu, bisik Tengku Amak atau disebut juga Patuha sambil menduduk. Jubahnya basah oleh lumpur. Kita sudah melewati batas dunia. Musliadi menelan ludah, tangannya menggenggam erat botol kecil berisi darah ayam hitam. Apa kau yakin ini aman, Tengku? Tengku Amak melirik tajam, matanya berkilat di balik remang lampu tempel. Dengan borong 7, kau tidak hanya menang, tapi lawanmu akan mati sebelum hari pencoblosan. Mereka tiba di gubuk reot yang berdiri miring di tengah rawa. Angin mendesir, membawa bau busuk seperti daging terbakar. Mereka tiba di dalam. Bunyi lantai papan berderang. Saat mereka menginjaknya, Tengku Amak mulai mengatur sesajen yang terdiri dari dupa Arab yang masih terbungkus kain kafan, bunga 7 rupa, dan segumpal rambut. Musliadi menyentuh rambut itu dengan jari gemetar. Ini milik Haji Jafar? Ya, langsung dari bantalnya, jawab Tengku Amak tenang. Lalu ia menyalakan dupa dan mulai membaca mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Musliadi. Asap membumbung, menari liar seperti ular. Ruangan itu mulai bergetar. Dari dalam asap terdengar suara seperti paruh yang saling menggedor kayu. Musliadi membatu, matanya membelalak. Apa itu? Satu persatu bayangan hitam muncul di sekitar mereka. 7 sosok menyerupai burung, namun rusak bentuknya. Ada yang tak berkepala, sayap yang tercabik, paruh yang bengkok. Burung 7. Mereka datang, ucap Tengku Amak dengan suara parau dan nafas yang berat. Kau datang membawa dendam, Musliadi. Tapi harga dari sebuah kekuasaan bukan hanya uang. Kau siap menyerahkan darah
Musliadi menatap dengan rasa ragu, namun sedetik kemudian ia mengangguk, tanda bahwa ia menyetujui perjanjian yang telah disepakati. Saya tidak akan kalah dari Jafarudin. Hidup atau mati, dusun ini milik harus di bawah pimpinanku. Burung itu mulai melayang. Seekor diantaranya melayang redap, matanya menyala merah. Ia mengepakkan sayap, menebar bau amis dan panas. Musliadi tersentak mundur. Aku tak ingin mati. Tengku Amak tertawa pelan. Kau yang memanggil mereka, dan darah sudah dibayar. Dari luar, suara tangis bayi terdengar samar, bercampur dengan suara burung gagak. Musliadi menutup telinga, tubuhnya gemetar. 7 roh telah dipanggil. Mereka akan bekerja dalam 7 malam. Tapi ingat Musliadi, yang bangkit tak selalu bisa untuk dikendalikan. Tengku Amak kembali mengingatkan dengan nafas berat dan suara yang parau. Satu sosok burung itu menempel di punggungnya, tak kasat mata, tapi beratnya seperti batu nisan. Ritual selesai, tapi malam itu desa kecil itu menyimpan satu janji dan satu nyawa untuk satu kemenangan. Angin berembus lewat celah-celah ventilasi rumah, lampu minyak berkedip, terdengar suara burung di jendela salah seorang warga. Mak Siti merasa panik di rumahnya sendiri. Astagfirullah, burung itu lagi. Tiap malam semakin dekat. Dulu waktu ayah Musliadi mau jatuh, suara itu juga datang. Suaminya berkata pelan dengan raut wajah serius. Burung 7 itu bukan burung biasa, Mak. Itu bertanda darah akan tumpah. Setelah malam itu, kejadian aneh dan juga teror gaib dimulai. Suara angin malam yang berhembus kencang. Suasana malam desa tak seperti biasanya. Suara kodok bersaut-sautan. Serangga malam seolah memberi sinyal bahaya. 3 hari setelah malam Jumat Kliwon itu, saat hujan deras membasahi tanah singkil dan gubuk tua itu ditinggalkan dalam gelap, datanglah teror yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Terdengar suara lumuhan nafas panas dan kipas yang berdecit di ruangan sempit. Di dalam kamar utama rumah Haji Jafarudin, kipas angin tua berderit pelan. Tubuh tua Haji Jafar menggigil. Meski keringat membanjiri dahinya, selimut tipis menempel basah di kulitnya yang pucat. Haji Jafar mengigau dengan suara yang parau. Burung terbang, darah, lalat hitam. Jangan patok aku. Detak jarum jam terdengar di dinding pelan, terdengar dengkuran pelan, lalu tiba-tiba ning. Sarifah memasuki kamar dan melihat ayahnya dengan wajah yang panik. Ayah, istighfar ayah, bangun. Sarifah, anak semata wayangnya itu, buru-buru menekan dahi ayahnya. Kulit itu panas luar biasa. Matanya terbuka tapi kosong, menatap ke langit-langit seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Hening seketika, namun bulu kuduk terasa meremang. Tak biasanya suasana kamar ayahnya seperti ini. Melihat sang ayah yang sudah tertidur setelah dikompres dan diberi obat, Syarifah keluar dari kamar sang ayah. Tiba-tiba saja hidungnya mencium aroma melati yang menusuk. Disusul dengan suara dengungan lalat yang berterbangan, Syarifah pun keluar dari rumah, mencari asal harum melati itu ke seluruh penjuru rumah, dari belakang hingga ke depan, baik di luar maupun di dalam, tapi tak kunjung ditemukan. Malam-malam berikutnya, aroma busuk mulai menyelimuti kamar itu tiap kali azan maghrib berkumandang. Bukan bau bangkai biasa, lebih menusuk seperti darah basi yang sudah lama mengendap. Suatu malam, Syarifah membuka sarung bantal sang ayah. Di dalam kain itu, ia menemukan dan seolah menyentuh bulu lembut yang bergeser. Astagfirullah, bulu apa ini? Bisik dengan raut wajah ketakutan. Segenggam bulu hitam legam, kasar, seperti paruh gagak dan terasa dingin. Bulu itu tak pernah ada sebelumnya. Dia membekarnya dan mendengar jeritan samar dari asap yang naik ke langit-langit kamar. Jeritan itu halus terdengar. Tiba-tiba
Tiba-tiba angin masuk dari sela-sela jendela kamar, tirai gorden terseret dan terempas. Mungkin hanya angin biasa, karena aku lupa menutup jendela, bisik Syarifah dalam hati mencoba menenangkan diri dari rasa takut. Tak hanya Haji Jafar, malapetaka mulai menjalar bagai racun tak terlihat. Para pendukungnya satu persatu jatuh sakit. Terdengar suara orang yang memuntahkan sesuatu, bisikan-bisikan aneh mulai terdengar. Hasan, adik dari Haji Jafar, kesurupan di depan warga saat mengurus urusan kampanye abangnya. Suaranya berat dan terdengar seolah bukan suara asli Hasan. Burung itu sudah dipanggil. Darah harus dibayar. Rasid langsung tegas memanggil Ustadz untuk menolong sang ayah. Lalu setelah ayahnya sadar, ia membawa ayahnya pulang. Suara-suara warga mulai terdengar panik. Bahkan anak-anak bayi mulai terus menangis setiap malam. Hingga suara teriakan perempuan, keadaan desa semakin mencekam. Seminggu kemudian, ketua tim sukses Pak Daud ditemukan mati mendadak di rumahnya. Matanya terbuka lebar, membeku menatap langit-langit. Suara nyamuk terdengar berdengung. Warga mulai membicarakan hal-hal yang tak biasa. Burung hitam muncul di malam hari, bertengger di genteng rumah orang-orang yang terlibat. Seorang warga berbisik, "Itu bukan burung biasa, itu burung tujuh, pesuruh dunia gaib." Suara burung gagak terus terdengar, diikuti desir angin dingin. Seorang ibu muda yang bernama Murni bermimpi didatangi burung raksasa bermata merah. Saat bangun, lehernya penuh dengan bekas cakaran. Namun, di tengah kekacauan itu, Musliadi justru makin percaya diri. Tawanya terdengar menyebalkan. Ia membuka pintu rumahnya, kemudian berjalan dari rumah ke rumah, membagi-bagikan amplop coklat. Senyumnya lebar, seperti menyembunyikan sesuatu di balik jubah putihnya yang licin. Setiap menemui warga dan dikawal dua antek-anteknya, dia selalu berkata, "Jangan lupa ya, hari pencoblosan tinggal seminggu. Kita bawa perubahan untuk desa kita ini." Seorang warga berkata dengan ragu, "Tapi Haji Jafar sekarang sakit parah. Banyak yang bilang dia terkena santet." Musliadi menatap wanita parubaya itu dengan tenang sambil tersenyum miring. "Allah menguji hambanya dengan berbagai macam cara, Bu. Jangan percaya pada mitos." Musliadi meninggalkan rumah warga itu. Suara tawanya terdengar menjauh, diikuti dengan suara lalat yang berdengung. Tapi saat dia melangkah pergi, warga bisa mencium bau amis dari tubuhnya, dan di tanah yang ia pijak, bulu hitam itu tertinggal, terbawa angin dan menempel di pintu rumah. Kini Syarifah sedang merasa sedih. Dia pun bersimpu di surau yang tak jauh dari rumahnya. "Ya Allah, apa yang terjadi kepada ayah? Ini bukan sakit biasa." Dia menangis dalam sujudnya hingga terdengar suara berat dari balik pilar masjid. Tengkudin melihat Syarifah dan mendekat pada dirinya. "Kamu harus siap, Syarifah. Ayahmu bukan cuma korban politik, tapi korban perjanjian." Syarifah menatap Tengkudin dengan heran. "Maksud Tengku, perjanjian apa?" "Santet burung tujuh. Salah satu santet paling tua di tanah Aceh. Jika benar mereka memanggilnya, maka darah tidak akan berhenti mengalir sampai hutangnya lunas." Petir menyambar dari kejauhan, namun suaranya seolah pertanda hujan mulai turun. Malam itu, rumah Haji Jafar penuh orang, tapi tak ada yang berani masuk kamar. Ayam jago tak berhenti berkokok walau tengah malam. Lalat berdengung seperti badai di luar jendela. Syarifah masuk membawa air doa, tapi saat menatap wajah sang ayah, ia mendapati sesuatu berubah. Suara nafas terdengar berat. Disusul suara geraman halus. Haji Jafar berkata dengan lantang, tapi Syarifah tahu itu bukan suara ayahnya. "Kamu anakku atau berhala?" Syarifah gemetar dan ketakutan. "Ayah, istighfar ayah."
burung itu sudah lapar. Dan mereka yang berkhianat harus membayar. Haji Jafar kembali berbicara dengan suara parau yang bukan miliknya. Terdengar suara cakaran di dinding kamar. Krek, krek. Lampu kamar mulai berkedip dalam penglihatan Syarifah. Wajah ayahnya berubah, bulu hitam tumbuh di lehernya, matanya memerah, giginya menghitam, mengerang seperti binatang yang luka. Syarifah menjerit, jeritannya terdengar panjang. Disusul dengan suara azan subuh dari kejauhan, dan saat fajar menyingsing, Haji Jafar terdiam di ranjangnya, tidak bergerak, tidak bernafas. Warga bilang tubuhnya ringan seperti rongga kosong, seolah sesuatu telah keluar dan tak kembali. Tapi teror ternyata belum berhenti, karena malam berikutnya seekor burung hitam raksasa terlihat melintas di atas rumah Musliadi. Salah seorang warga bernama Pak Halim berkata berbisik dengan raut wajah ketakutan. Semalam anakku bermimpi kepalanya dicabik burung besar. Ketika bangun, bantalnya sudah berdarah, dan berdarah betulan. Wah, itu burung tujuh. Dulu juga muncul waktu kecil lama jatuh. Habis itu, anak kecil hilang, ayam-ayam mati, dan satu orang gila. Malam-malam berikutnya, desa itu berubah menjadi mimpi buruk. Seekor bayangan besar terbang melintas di atas atap rumah warga. Kambing ditemukan tergantung dengan kepala terbalik, dan pada malam ketiga, "Tolong!" terdengar teriakan panik dan suara orang berlari. Salah seorang warga berteriak histeris saat menemukan sosok Haji Jafarudin. Haji Jafar, Haji Jafar, dia ditemukan pingsan di musola. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Tubuhnya dingin seperti mayat. Ustadz Abdul menatap dengan pandangan penuh cemas. Ini bukan serangan biasa. Ini pekerjaan syirik. Kita harus adakan yasinan. Panggil Tengkudin, biar kita bersihkan desa ini. Singkat cerita, Haji Jafar pun tersadar. Walau masih lemas, Rasid dan Hasan yang ikut berada di situ pun ikut mengantarkan Haji Jafar kembali pulang ke rumah. Syarifah yang melihat sang ayah diantar oleh beberapa warga pun merasa heran, karena tadi saat hendak sholat ke masjid, ayahnya baik-baik saja. Raut wajahnya tampak cemas. Setelah warga pulang, tinggallah Rashid dan Hasan yang menemani Syarifah. Mereka berbicara di ruang tamu. Wajah Syarifah masih terlihat sedih dan penuh kecemasan. Kami akan temani kamu menjaga ayahmu, Syarifah, Hasan berkata lirih. Ya Pak, malam ini biarkan kami menginap di sini. Kamu tidak sendirian. Ada aku dan juga ayahku. Sebentar lagi ibuku akan kujemput juga untuk menemanimu. Timpal Rashid mencoba menenangkan sepupunya. Terima kasih, Ci. Terima kasih, Bang Rashid. Jika kalian di sini, aku tenang meninggalkan ayah untuk keluar sebentar. Aku ingat pembicaraanku dengan ibuku sebelum ia koma. Rashid dan ayahnya saling pandang heran. Maksudmu apa, Pak? Tanya Hasan heran pada keponakannya itu. Aku akan menemui Tengku Lila. Dia pasti bisa membantu kita, ucap Syarifah menjelaskan. Kau yakin kesana sendirian? Iya, Pak. Biar ku temani saja, Rashid menimpali. Syarifah tak banyak tanya. Ia hanya mengangguk, dan setelah menjemput Rosida, ibunda Rasidi, untuk bersama ayahnya menjaga Haji Jafar, Syarifah dan Rashid menuju rumah Tengku Lila. Syarifah dan Rashid menapaki jalan setapak yang licin, ditemani gemeretak ranting di bawah telapak kakinya. Sorot lampu senter di tangan menari di antara kabut malam yang pekat. Di pundaknya tas kecil tergantung, berisikan air doa dan secari kain kafan, permintaan terakhir dari ibunya sebelum koma. Ya Allah, lindungi aku malam ini, bisiknya lebih kepada dirinya sendiri. Nafasnya memburu, bukan hanya karena lelah menanjak bukit, tapi juga karena ketakutan yang mencengkram dadanya sejak ayahnya Haji Jafarudin jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Dari balik rimbunan pohon bambu, cahaya lampu minyak terlihat redup, berkedip seperti nyala lilin yang hampir padam. Pondok kecil itu berdiri miring, seolah tak mau lagi menantang waktu. Tengku Lila, serunya lirih. Suaranya nyaris tenggelam dalam kabut. Tengku, ini saya Syarifah, cucunya Tuan Ali Maulana. Krek.
Pintu berdiri pelan memperlihatkan sosok tua bersorban putih dan berselendang kain batik yang usang. Matanya dalam seperti menembus gelap. Syarifah, suaranya serak tapi penuh kehangatan. Anak dari Jafar dan Fatimah. Syarifah mengangguk cepat, air matanya tak bisa lagi dibendung. Dia bersimpu di hadapan Tengku Lila, mencium tangan keriput yang penuh bekas luka dan goresan hitam, bekas masa lalu yang tidak semua orang tahu. Ayah saya, dia sakit, Teku. Sejak malam Jumat Kliwon, badannya panas seperti dibakar. Dan dia bicara sendiri menyebut-nyebut nama burung. Tengku Lila terdiam, bola matanya bergetar. Ia memalingkan wajah ke dalam pondok dan berjalan pelan masuk. Syarifah mengikuti. Krek. Suara pintu kayu ditutup perlahan. Di dalam pondok, aroma kemenyan dan kayu gaharu tercium kuat. Dinding dipenuhi naskah-naskah kuno beraksara Arab Melayu. Di sudut ruangan ada rak kayu tua dengan 7 botol kaca kosong. Masing-masing diberi label: burung ujung, burung tengah, burung api, burung lapar, burung asam, burung kani, dan burung pati. Burung 7. Tengku Lila berbisik sambil memandang anak itu. Sudah lama sekali aku tidak mendengar mereka disebut. Ia menoleh, wajahnya berubah tegang. Ini bukan sakit biasa, Syarifah. Ini adalah kutukan. Dan kutukan itu berasal dari ilmu harap yang seharusnya sudah mati bersama pemiliknya dulu. Syarifah menyeka air mata yang mulai turun. Apa maksudnya, Tengku? Tengku Lila menatapnya dalam-dalam, lalu menuju ke arah rak botol. Dulu, di masa ayahmu masih remaja, di desa ini pernah terjadi kelaparan besar. Ayah Muslihadi, Husein Namora, menggunakan ilmu burung 7 untuk menumbuhkan kekayaan secara gaib. Dia memanggil 7 roh dari dunia bawah, lalu menyimpannya di dalam botol, kemudian memerintahkan mereka untuk membantai siapa saja yang menghalangi usahanya. Syarifah terpaku. Mereka makhluk halus? Mereka bukan sekedar makhluk halus, nak. Mereka adalah pecahan roh dari 7 pendosa besar yang mati tanpa taubat. Mereka haus darah. Dan yang lebih menakutkan, mereka bisa meniru bentuk manusia, bahkan menyerupai orang terdekatmu. Rak, suara kaca retak tiba-tiba di salah satu botol di rak yang bergemeretak pelan. Ya Allah, Syarifah tersentak. Tengku Lila menoleh cepat. Ia menggenggam tasbihnya, lalu membaca sesuatu dalam bahasa Arab. Getaran itu berhenti. Sudah kubilang, mereka tak suka disebut-sebut. Kutukan itu telah bangkit, dan aku tahu siapa yang telah membangunkannya. Muslihadi? Tengku mengangguk pelan. Ya, anak dari Husein Namora. Ia mengikuti jejak laknat itu, dan kurasa 7 burung itu telah dilepas untuk membalas dendam kepada siapa saja yang menolak kekuasaan barunya. Apa bisa dihentikan? Tolong ayah saya, tanya Syarifah lirik. Tengku Lila menghela nafas berat, lalu duduk di atas tikar menghadap kiblat. Ada satu cara, tapi cukup berat. Apapun, saya mau, saya siap. 7 burung itu harus dikembalikan ke asalnya, dikirim kembali ke dalam botol, dibungkus doa, dan dililit tali kafan dari tanah kuburan pertama, tempat Husein Namora memulai ritual. Syarifah terdiam. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya keturunan dari orang yang pernah mengikat mereka. Mata Syarifah membesar. Maksudku saya. Tengku Lila menatapnya lekat. Kakekmu, Tuan Ali Maulana, adalah orang yang dulu membantu menutup segel burung 7. Darahmu mengandung kunci doa penutupnya. Tiba-tiba saja suara petir menggelegar, angin berdesir keras, pintu pondok berderak hebat, bayangan hitam terlihat melintas cepat di luar jendela. Tengku Lila berdiri tegak menggenggam tongkat kayunya. Mereka tahu kau ada di sini, bisiknya, matanya penuh kewaspadaan. Kita harus mulai malam ini, sebelum satu persatu orang desa mati.
Sebelum kau pun menjadi tumbal selanjutnya, Sarifah menggenggam kuat tas kecilnya. Di dalamnya, selembar kain kafan itu seolah menghangat, seakan merespon panggilan lama yang kembali hidup. Apa yang dulu pernah dikubur, kini bangkit dari tidur panjangnya. Dan satu-satunya cara untuk menenangkan arwah pendendam itu adalah dengan menghadapi masa lalu yang tak pernah benar-benar selesai. Sarifah dan Rasid kembali pulang ke rumah. Semua dijalankan sesuai dengan instruksi dari Tengku Lila. Hari pemilihan pun tiba. Di hari itu, langit tampak mendung, seolah ikut menahan nafas bersama warga desa. TPS sederhana yang dibangun dari terpal biru dan kayu seadanya berdiri di lapangan rumput yang basah oleh hujan semalam. Angin membawa bau tanah bercampur aroma dupa sisa ritual semalam. Musliadi berdiri di depan TPS, wajahnya tersenyum miring, matanya tajam menyapu warga yang mengantri lesu. Dia mengenakan baju koko putih dengan kopiah hitam, tapi tak bisa menutupi aura gelap yang menyelimuti. Hari ini milikku, gumamnya. Ia menyeka peluh yang tak wajar dinginnya, lalu berbisik pada pria berkacamata gelap di sebelahnya. Pastikan mereka tetap diam. Kalau perlu, beri mereka air sebelum mereka mencoblos. Pria itu mengangguk cepat, lalu berjalan ke arah deretan warga. Di tangannya, termos plastik bertuliskan sirup manis. Sementara itu, para ibu-ibu berbisik pelan. Kata orang-orang, Haji Jafar belum sadarkan diri. Astagfirullah, kemarin anakku melihat bayangan besar di atas rumah Musliadi. Burung tujuh sudah lepas ikatan. Di detik Musliadi mengangkat surat suara untuk mencoblos, langit menghitam tanpa peringatan. Awan bergulung cepat dan suara gemuruh terdengar seperti ribuan gigi sedang menggertakkan amarah. Tiba-tiba saja, krak! Seekor burung hitam besar menukik dari arah langit. Sayapnya seperti keris patah, matanya merah menyala. Dia mencakar wajah Musliadi dengan brutal. Tidak! Teriak Musliadi sambil memegangi wajahnya yang kini berdarah. Matanya nyaris buta. Panik pun pecah. Warga menjerit. Beberapa lari ke semak-semak. Anak-anak menangis keras. Banner kampanye Musliadi robek bertebangan di udara. Burung-burung lain pun muncul. Jumlahnya 7. Masing-masing berwarna kelam dengan bentuk tak sempurna, seperti dilahirkan dari mimpi buruk. Ada yang kepalanya 2. Ada yang kakinya seperti tangan manusia. Burung-burung mengitari TPS, menerjang tenda, mencabik bilik suara. Burung tujuh, teriak seseorang. Warga membungkuk di tanah sambil membaca zikir tak putus-putus, tapi burung-burung itu seperti mabuk darah. Dan di tengah kekacauan itu, dari arah jalan kampung, datanglah sosok tua berjubah putih membawa tongkat panjang. Tengku Lila, pekik seorang warga. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam menyala. Di tangannya air dalam botol kaca bergemericik. Dia mengangkat botol itu tinggi-tinggi dan kemudian berteriak, Burung tujuh, kembalilah ke asalmu. Kau tak pantas dikendalikan oleh darah pengkhianat. Burung-burung itu melengking keras. Salah satunya mencoba menabrak Tengku Lila, tapi terpental. Ketika terkena cipratan air dari botol itu, asap hitam keluar dari tubuhnya. Musliadi yang kini merangkak di tanah, wajahnya berlumur darah dan pasir, memandang ke arah Tengku Lila dengan mata terbelalak. Kau, siapa kau sebenarnya? Desisnya. Tengku Lila memukulkan tongkat ke tanah. Aku adalah adik kandung ayahmu, Kecik Lama yang dulu memanggil Burung Tujuh untuk melindungi desa ini. Ya, ketika ayah Musliadi wafat, hanya satu orang yang tahu bagaimana mengikat kembali burung-burung gaib itu. Dialah Tengku Lila, tapi dia menyegel kekuatan itu karena harga darah terlalu mahal. Tengku Lila melangkah ke depan, suaranya berat tapi lantang. Musliadi, kau tak punya izin, tak punya ikatan darah penuh. Kau panggil mereka untuk rasa rakus, maka mereka liar dan mereka akan menelanmu. Musliadi menggertakkan gigi. Ia berusaha berdiri, tapi kakinya seperti lumpuh.
Aku ingin menang untuk ayahku, untuk kuasa, katanya terisak. Burung-burung itu mulai berputar lebih cepat, tanah bergetar, langit meneteskan hujan darah di kejauhan. Suara tangisan terdengar, tapi bukan suara manusia. Tengku Lila mengangkat botol terakhir dan memecahkannya ke tanah. Tras! Asap putih menyelimuti udara. Semua yang melihat menutup mata, hening. Lalu suara angin berembus halus. Ketika kabut menghilang, TPS sudah rata dengan tanah, terbakar, sisa kayu hitam yang hangus, tidak ada tanda-tanda Musliadi, hanya topinya yang terbakar separuh dan kopiah yang tergeletak di dekat bilik suara. Warga terdiam, tak ada yang berani mendekat. 2 hari kemudian, Haji Jafar terbangun dari komanya. Ia tak banyak bicara, dia hanya menggenggam tangan anaknya dan berkata, "Cukup sudah. Kekuasaan bukan untuk dibeli dengan darah." Ia pun lalu mundur dari dunia politik. Desa itu kemudian memutuskan untuk memilih pemimpin secara syura atau musyawarah adat. Tak ada lagi baliho, tak ada lagi ritual, tak ada lagi janji-janji kosong. Tapi hingga hari ini, jika kau lewat di dekat rawa di malam hari, suara burung itu masih samar terdengar. Suara burung yang serak menembus di keheningan malam. 7 belum lengkap, darah belum lunas. Kisah ini bukan sekedar kisah, tapi peringatan bahwa kekuasaan yang dikejar dengan darah akan dibayar dengan jiwa. Kisah dari sebuah desa di daerah Singkil, Aceh ini adalah kisah nyata yang tak semua orang berani bicarakan. Saat ini, Syarifah sudah berkeluarga, memiliki 2 anak laki-laki dan perempuan, sementara Rasid juga sudah lulus dari perkuliahannya dan bekerja di ibu kota. Desa itu kini aman dan tentram, namun burung tujo tetap dipercaya oleh masyarakat Aceh sampai saat ini. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Selomin. Wah, Selomin. Tapi biasa saya panggil Mei ya. Jadi Selomin atau Mei ini adalah penulis yang berasal dari Sumatera, lebih tepatnya ini keturunan Medan dan Aceh ya teman-teman. Unik banget nih di sini nih. Dan semakin menambah variasi di channel Ilo Bercerita karena dari Sabang sampai Merauke ada yang enggak, ada yang Meraukenya belum. Nanti Sabangnya udah tidak ada nih, dari Aceh nih Selomin. Kan kebanyakan Kalimantan, ada dari Lampung, Mas Haryo, dari Jawa juga banyak. Wah, pokoknya intinya saya pengen sih dari Sabang sampai Merauke ada nih kisah-kisah. Dan seperti yang dikisahkan dalam kisah barusan, ini adalah santet burung tujo. Ini adalah salah satu santet paling mematikan yang ada dari tanah Aceh. Dan saya juga sedikit banyak pernah baca ya tentang kisah tentang santet burung tujo ini. Memang sepengetahuan saya yang pernah saya baca itu, santet burung tujo ini adalah bagaimana korbannya ini tidak mati, tidak hidup. Jadi bener-bener kayak mayat aja, udah diem tapi nggak mati. Jadi kayak ditahan supaya dia nggak mati dan bener-bener sampai seumur hidupnya merasakan siksaan yang luar biasa. Dan yang mana di sini jin atau jin-jin santet burung tujo ini masuk ke dalam tubuhnya dan kayak ngebuka gerbang untuk seluruh makhluk masuk tuh ke dalam tubuh itu. Jadi ya itulah yang mengakibatkan orang yang terkena santet ini nggak bisa bangun. Dan konon katanya hanya bisa disembuhkan oleh si pengirim santet itu. Ngeri banget teman-teman ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Dan bagaimana dalam kisah barusan, Haji Jafar terkena kiriman santet dari pesaingnya, Musliadi, yang mana pada akhirnya Haji Jafar mengundurkan diri dari dunia politik ya. Meskipun dia menang, tapi dia mengundurkan diri karena wah itulah dunia politik ya, kejam dan ya penuh intrik. Dan pada akhirnya kepala desanya pun dipilih dengan secara syura atau musyawarah para perangkat desa. Luar biasa. Untuk Selomin, Mei, ditunggu lagi ya kisah-kisah selanjutnya, menarik sekali. Saya suka nih, ini kisah nyata ya teman-teman ya. Kisah nyata yang benar-benar terjadi di daerah Aceh. Aceh mana tadi? Aceh Tingli ya. Dan Aceh Tenggara. Tapi kembali lagi, ini kan kisah nyata, tapi kembali lagi untuk teman-teman percaya atau tidaknya kita kembalikan ke para pendengar. Sekali lagi terima kasih dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri ya. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita.
Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau yang udah lama gabung ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Elo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.